Ya, shalom kekasih Tuhan, anak-anak rohani kami yang ada di Betania Blessing Pasar Baru, Kota Jambi, serta anak-anak kasih rohani kami yang ada di GB Clear, Kota Bontang. Bahagia sekali hari ini saya bisa menghadirkan mana surga untuk kita sekalian di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah, penuh dengan pergumulan hidup. Seringkali membuat kita seolah-olah tidak mampu menghadapinya, tidak tahu bagaimana cara mengatasinya, dan kita di batas akhir kekuatan kita. Dan saya percaya banyak juga di antara saudara yang juga mengalami banyak hal yang harus dikecap begitu pahit. Banyak hal yang harus disaksikan begitu perih. Ya, seolah-olah Anda seperti dalam keadaan mengalami kesesakan yang begitu luar biasa. Dan kalau kita nggak berhati-hati, bukan cuma sekedar tidak tahu cara mengatasinya, tapi juga bisa berbahaya untuk melemahkan kita. Menjadi orang di mana kita seakan-akan melihat Goliat yang begitu besar, tantangan yang begitu besar. Dan kita jadi pribadi yang akhirnya memiliki kehidupan yang penuh dengan lemah. Ya, tidak punya kekuatan lagi. Anda menjadi orang yang lemah. Nah, itulah Bapak Ibu fungsinya kita menjadi anak Tuhan, punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang maha kuasa, punya Tuhan yang maha dahsyat. Ya, di saat Anda tidak berdaya, di saat Anda punya kehidupan seolah-olah di penghujung batas kehidupan kita, Bapak Ibu harus percaya bahwa Tuhan ingin ngasih kekuatan buat saudara untuk menghadapinya, gitu ya. Di dalam Amsal pasal 18, ya, ayat yang ke 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi kita harus punya semangat. Kalau Anda punya semangat, maka Anda punya kekuatan. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat Anda semangat menjalani kehidupan ini yang penuh dengan masalah ini? Itu yang jadi pergumulan. Oh, ternyata itu jawabannya adalah kekuatan Tuhan. Hidup dalam kekuatan Tuhan, itu yang paling penting. Karena saudara harus berhadapan dengan lawan-lawan tantangan hidup, pergumulan kita yang seolah-olah mereka memproklamirkan dirinya sebagai pribadi yang kuat, lebih hebat daripada kita. Ya, gambarannya itu kayak Goliat ya berhadapan dengan bangsa Israel. Mereka begitu ketakutan, begitu cemas. Baru dengar suaranya aja mereka udah takut. Begitu Goliat keluar, kita bilang mereka lari meninggalkan arena. Nah, itulah kehidupan kita Bapak Ibu kasih. Saudara dan saya harus belajar menjadi pribadi yang mengerti bahwa ketika Anda berhadapan dengan lawan yang kuat, maka Anda harus punya backing, harus punya pribadi yang jauh lebih kuat untuk menghadapi lawan Anda yang katanya kuat itu, yaitu pribadi Yesus. Itu yang paling penting. Caranya gimana Pak Pendeta? Sederhana. Yohanes 15 itulah caranya, hidup dalam kekuatan Allah. Yaitu bagaimana saudara dan saya harus melekatkan diri dengan pokok anggur yang benar itu. Dan Bapa itulah pengusahanya. Yohanes 15 ayat 1. Bapa melihat Yesus ini pokok anggur yang kuat, yang unggul, yang ya bibit unggul. Ya maka ranting-ranting atau carang yang dilekatkan di pada pokok itu harusnya juga jadi unggul. Kenapa? Karena akarnya menyerap ke dalam pokok anggur yang unggul itu. Jadi saudara dan saya adalah bibit unggul Tuhan. Kenapa? Karena saudara punya pribadi yang namanya Tuhan yang sanggup membuat Anda menjadi pribadi yang unggul. Unggulnya gimana? Ketika Anda berhadapan dengan yang namanya masalah, tantangan, pergumulan, seolah-olah bagaikan Goliat yang begitu besar. Anda nggak usah takut karena pokok anggur yang benar, yang unggul ini telah mengalahkan semuanya. Ibrani pasal 4 mengatakan kita telah punya imam besar yang agung yang telah melintasi segala langit. Anda prihatin, Anda punya imam agung yang pernah mengalami keperihan hati. Anda mengalami lembah kekelaman, Anda punya imam besar agung yang pernah mengalami dan pernah melintasi yang namanya lembah kekelaman itu. Dan itulah pribadi Tuhan yang ajaib, yang turut merasakan penderitaan-penderitaan kita. Dia turut merasakan penderitaan-penderitaan saudara dan saya. Itulah Yesus imam besar yang agung. Dan hari ini tugas kita adalah terima kekuatan dari Dia untuk Anda menjalani hari-harimu yang penuh dengan masalah. Sebab kalau engkau nggak kuat, maka kita bisa murtad. Kita bisa bereaksi salah. Kalau engkau melihat masalahmu begitu besar, kau rasa lemah, kau nggak kuat, mulut kita ini menggambarkan kehidupan yang selalu negatif. Ngeluhlah, ngomellah, bersungut-sungutlah. Bahkan jadi pribadi yang akhirnya bisa meninggalkan Tuhan Yesus. Itu makanya Bapak Ibu kasih hari ini Anda perlu hidup dalam kekuatan kuasanya. Seperti Filipi berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Allah memberikan kekuatan bagi saudara hari ini untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Jadi jangan lari dari Tuhan. Mari Bapak Ibu kekasih hari ini belajar berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku punya Engkau, aku punya kekuatan daripadamu. Nah, kekuatan itu dialirkan Tuhan dalam hidup saudara dengan 3 cara. Yang pertama, Bapak Ibu harus jadi carang atau ranting yang siap untuk diproses buat dibersihkan. Ya, ayat 2 dikatakan setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Kata dipotongkan menggunakan kata airo dalam bahasa Yunani, artinya diangkat keluar. Bagaimana inti daripada carang itu diangkat keluar
supaya Anda bisa betul-betul menghasilkan buah. Itu sama dengan kata pikul salib ya. Di dalam Lukas 9 ayat 23, pikul itu menggunakan kata airo, yaitu untuk mengangkat keluar. Jadi salib itu menekan kita supaya ada sesuatu yang keluar hidup kita, yaitu karakter Kristus. Nah itu yang paling penting Bapak Ibu kasih. Dan saya berdoa supaya hari ini saudara dan saya boleh berkata, Tuhan aku mau menunjukkan pribadi kehidupan Kristus yang keluar dari kehidupanku. Proses saya Tuhan. Engkau diproses lewat suami, diproses lewat istri, diproses lewat anak, menantu, mertua, orang tua, diproses lewat karyawan saudara, diproses lewat teman bisnis saudara, siapa saja bisa dipakai Tuhan sebagai proses untuk Anda dibersihkan dari semua kedegilan hati itu, supaya karakter Kristus muncul dari kehidupan saudara. Itulah hidup yang berbuah, Bapak Ibu ya. Karena Yohanes 15 ayat 8 berkata, kalau Anda berbuah maka Bapa dipermuliakan. Ya. Lalu yang kedua, tinggal di dalam Kristus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kita di dalam Yesus sudah pasti, karena kita di dalam hatinya Yesus, makanya dia turun ke dunia untuk menebus dosa saudara, karena Anda ada di hatinya. Tapi pertanyaannya, belum tentu Yesus di hati saudara. Kita ini seringkali yang ada dalam hati kita bukan Yesus, tapi uang, dan uang. Makanya banyak orang yang hatinya uang, pelit, kikir, ya enggak mau ngasih pertolongan sama orang lain, enggak mau ngasih perpuluhan, enggak mau ngasih persembahan, pelit disimpan. Bapak Ibu, uang itu hanya boleh ada di tangan, enggak boleh di hati, apalagi di pikiran. Itu berbahaya loh saudara. Yang ada di hati dan pikiran kita harus Yesus, supaya uang yang di tangan bisa terkelola dengan baik. Nah itu yang dicari Bapak Ibu kekasih ya. Suatu keadaan di mana saudara tinggal di dalam Yesus. Belum tentu Anda keluar masuk gereja tinggal di dalam Yesus, belum tentu. Itu makanya saudara perlu belajar untuk tinggal dalam Yesus, artinya tinggal dalam hadirat Tuhan, tinggal dalam seluruh kehendak Tuhan. Maka apa yang menjadi kehendak Tuhan itu menjadi aturan dalam hidup kita yang harus kita kerjakan. Barulah kekuatannya akan mengalir dalam hidup saudara untuk menghadapi segala pergumulan hidup ini. Gitu loh Bapak Ibu. Dan yang terakhir, ayat 7 berkata, firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kekuatan Allah itu mengalir dalam hidup kita waktu firman itu tinggal dalam diri kita. Siapa firman itu? Ya kehidupan Yesus saudara. Ketika Anda melekat dengan pokok anggur itu, maka firman-Nya Anda serap masuk dalam diri kita, menghasilkan keubahan hidup. Hasil akhir daripada sebuah kehidupan firman adalah mengubahkan hidup kita menjadi seperti yang Tuhan mau, menjadi seperti yang Tuhan Yesus mau. Itu yang Tuhan cari. Mari kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada hari ini, Jemaat Jambi dan Jemaat Bontang, dan juga semua orang yang menyaksikan live streaming saya ini, berdoalah supaya saudara memiliki kuasa firman dalam hidupmu. Firman itu selalu bertentangan dengan daging. Nggak mungkin Anda pilot, ya Anda lagi krisis, disuruh nabur Anda mau, kalau bukan karena Anda mau melakukan firman Tuhan. Nggak mungkin Anda lagi sakit hati, suruh ngampuni, Anda mau kalau Anda nggak punya kehidupan firman. Nah itu makanya Tuhan selalu berkata kepada kita, biarkan firman itu mengalir dalam kehidupanmu, supaya engkau menjadi pelaku-pelakunya yang memuliakan Tuhan. Itulah kehidupan yang mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Waktu Anda lemah, ingat firman Tuhan, Anda dikuatkan. Jangan khawatir, ya tentang apapun juga, ingat firman. Maka Anda akan jadi pribadi yang luar biasa. Firman Tuhan, ya bukan Mas Firman, ya firman Tuhan. Itu yang luar biasa. Sehingga hidup kita menjadi berkat Tuhan yang luar biasa dan menjadi kebanggaannya Tuhan. Ya, ingat 3 hal ini menjadi sumber kekuatan kita. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan berkati saudara kekasih, salam dari Kota Bontang, doa saya untuk Anda kekasih Tuhan. Semua anak-anak rohaniku, Betania Blessing yang digembalakan oleh anak rohani saya, Nikodemus dan juga di GBI Clear Kota Bontang, dan semua kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati, shalom.